Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di media ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang manfaat buat kita semuanya. Baik, kali ini saya akan ya sekedar sharing saja di sini ya, bahwa kita melakukan bekam ini kan pasti membutuhkan minyak ya. Bagaimana sih ya, dan jenis minyak apa yang perlu ya, dan penempatannya itu sesuai dengan tempatnya ya. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian beberapa jenis minyak itu yang untuk penggunaan bekam itu ya, yang tepat itu jenis minyak-minyak yang bagaimana gitu. Ini sekedar sharing supaya kita semua tahu, baik praktisi maupun pelanggan bekam ya, sehingga tahu keilmuan ini sehingga ya nanti bisa saling saling menguatkan ya. Bagi terapis itu ya pas, bagi klien atau pasien yang dia memang pecinta tibu nabawi, pecinta terapi bekam, ketika ada terapis itu yang borehi minyak kok kurang tepat, paling enggak ya mengingatkan lah ya, mengingatkan supaya bisa menempatkan pada tempatnya. Baik, jadi di sini itu ada jenis minyak ya. Ini ada dua jenis minyak. Yang satunya minyak yang diolah, dimasak, tetapi lebih dominan ke hangat ya. Bukan panas ya, tapi hangat ya. Kalau panas banget kan ada yang minyak itu ya, panas banget kayak itulah di merek keluaran itu kan ada minyak tapi panas banget ada. Tapi kalau ini hangat ya, ini hangat. Kemudian satu jenis lagi minyaknya ya tidak hangat, itu netral ya, netral. Kemudian ini agak agak dingin gitulah, agak dingin gitu. Netral juga cenderung agak dingin, yang satunya hangat ya. Nah, bagaimana penggunaannya untuk bekam? Ya, jadi bekam ini karena kita tahu semuanya bahwa teknik terapi bekam ini kan mengeluarkan darah di permukaan kulit. Jadi kita berpikir ya, apa-apa yang diperlukan ketika kita berkaitan dengan darah ya, berkaitan dengan darah ketika dibekam ini ya kan. Nah, di awal biasanya untuk rangsangan awal ini kan diperlukan, terutama di tubuh ya, di tubuh bagian belakang ya, punggung ya, punggung. Nah, yang namanya punggung biasanya aktivitas, apalagi musim hujan-hujan ya, itu kan artinya di area punggung ini sirkulasi darah ya belum begitu lancar lah, apalagi kadang-kadang kehujanan, patogen dingin itu menyerang pada tubuhnya, itu kan bekuan-bekuan itu masih ada gitu. Maka ketika dibekam itu syarat untuk merangsang sirkulasi darah supaya lancar, kemudian darah itu di bawah kulit ya, di dalam daging itu supaya terangsang, dia jadi lancar ya, enggak beku lagi. Itu kan berarti harus dirangsang sesuatu yang hangat. Nah, sesuatu yang hangat. Jadi kenapa di bekam itu kadangkala ada ini infrared ya, kita beli di alat-alat kesehatan kan ada itu infrared. Itu biasanya sebelum dibekam itu di infrared dulu, itu yang warnanya merah kan di sini ya. Terus itu supaya dia hangat. Itu kan tujuannya adalah supaya menghilangkan bekuan-bekuan, darah-darah yang belum lancar itu supaya dia dihangati ya. Nanti terurai kayak gitu. Itu tujuannya supaya nanti ketika dibekam itu hasilnya maksimal. Kayak gitu. Kemudian ada yang bentuknya pakai garam itu. Garam dibuntel, kemudian dimasukkan yang untuk masak nasi itu namanya rice cooker ya. Jadi
itunya, tempat nasinya itu diambil, kan itu pemanasnya saja itu ya. Itu garam itu nanti ada campuran rempah-rempah, terus dibuntel, nanti dimasukkan ke rice cooker tadi. Nanti setelah itu dia ambil ya. Jadi kayak kantong itu isinya itu garam dan rempah-rempah, kemudian di tubuhnya itu dikasih ini, terutama yang di belakang itu diseret, seret itu tuh enak itu. Garam juga ketika dipanasi juga untuk membuang ya paling enggak toksit-toksit yang di permukaan, kemudian sesuatu yang menutup pori-pori kulit itu dengan garam ini juga sangat terbantu sekali, artinya menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di pembuluh-pembuluh apa di ini apa pori-pori itu, pori-pori tubuh itu. Nah itu alasannya ya intinya adalah mengurai darah supaya sirkulasi darah lebih lancar. Maka kalau saya pribadi di sini itu menggunakan minyak ini, namanya minyak urotang ya. Kalau saya makanya ini karena di sini memang minyak yang hangat, kemudian minyak ini juga adalah urotang, artinya penguat urat otot dan tulang. Dan ini sifatnya panas, maka di sini digambarkan juga ada untuk pinggang ya, itu warnanya merah, itu intinya adalah ini untuk menghangatkan. Biasanya di awal saya gunakan minyak ini ya di Gria Sehat kami ya, Gria Sehat Holistik ya, Lebah Emas. Itu biasanya saya olesi dengan minyak urotang dulu, diolesi terus ya, nanti udah terasa hangat, itu enak. Nanti dibekam luncur itu, nanti tempat yang mau di kopi itu diputer-puter, itu rata-rata enak banget itu. Baru diolesi aja udah enak. Nah, itu jadi prinsipnya itu adalah minyak yang pertama untuk relaksasi itu adalah yang bersifat hangat. Tujuannya supaya melancarkan sirkulasi darah, kemudian mengurai sumbatan-sumbatan atau bekuan-bekuan darah akibat ada serangan patogen dingin, karena angin-angin, hujan-hujan itu kan membekukan ya, membekukan dan menutup pori-pori yang ada di tubuh. Nah, minyak hangat ini adalah untuk tujuan itu. Setelah terbuka, karena daging juga ada otot uratnya ya, setelah dioles juga dia nanti akan ibaratnya otot-otot yang pada mengkeret ya, kemudian lokasi-lokasi yang keras ya, kadangkala ada sumbatan di situ, itu ya paling enggak ada penguraian di situ karena ada minyak hangat yang dioles tadi dengan bekam meluncur tadi. Maka tidak hanya minyak yang saya pakai, enggak apa-apa, yang penting prinsipnya adalah minyak di awal untuk mengolesi sebelum dilakukan bekam itu adalah yang ada unsur hangatnya, jenis minyaknya minyak yang hangat. Tapi ini sudah dimasak dengan ramuan tertentu ya, ada minyak penghangatnya juga ramuan tertentu yang memang ya untuk tujuannya menguatkan urat otot dan tulang, mengurai sumbat-sumbatan, kemudian bisa untuk rematik dingin ya, dan patogen-patogen dingin lah intinya untuk mengatasi itu, dan untuk melancarkan darah di seputar punggung tadi. Nah, ini minyak yang jenis ya, panas ya. Kalau saya biasanya di Gria Sehat itu pakainya yang ini ya, minyak urotang itu. Kemudian ada satu minyak lagi ya, kalau ini hangat, kalau ini sifatnya dingin ya, sifatnya dingin. Maka penggunaannya adalah ketika sudah berlangsung bekam, kemudian ada pelukaan di situ, maka khusus yang luka tadi, bekas luka baik pakai lancet maupun pakai bisturi, maka minyak yang dingin ini ya, jenisnya bisa zaitun. Kalau ini sudah dimasak ya, diramu lah ya. Ada minyak lentiknya, minyak kelapa, kemudian ada minyak zaitunnya itu.
Terus dimasak dengan ramuan juga yang sifatnya itu memang fokus untuk mengembalikan luka, lebih cepat menutup ya. Nah, ini itu ciri khas ini minyak untuk luka ya, dan mendinginkan. Kadang-kala memar karena benturan. Nah ini bisa dipakai minyak ini, bukan hanya bekam ini. Nah, iya kan itu untuk menutup luka. Kemudian kalau ada benturan dia agak membiru kan menghasilkan panas ya. Maka dioles itu. Jadi prinsipnya ini dingin. Ada luka bakar misalnya itu sakit kan karena mateng dagingnya, itu pakai minyak jenis ini juga. Kemudian kalau kena knalpot misalnya itu juga ya, jadi benturan kena knalpot atau kebakar ya, atau memar-memar yang lain ya, itu yang hubungannya dengan luka ya, itu maka minyak yang jenisnya dingin ya. Ini namanya, kalau saya sering pakainya ini minyak kecubung ini itu. Minyak kecubung ini yang sifatnya juga dingin, yang arahnya adalah cepat mengembalikan luka yang yang terluka tadi akibat bekam itu, proses bekam itu dari luka lancet ataupun bisturi ya, atau salto sayatan. Maka saya selalunya pakai minyak ini kecubung karena ini di samping medianya adalah minyak zaitun, minyak kelapa juga ya, itu untuk luka juga bagus, dan sudah dimasak dengan ramuan yang memang mengarah kepada mengembalikan luka lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau di luaran ya misalnya minyak zaitun atau yang lainnya ya itu monggo, yang penting saya sebagai seorang terapis juga pengajar, ini juga saya selalu menyampaikan tetap ya, dua ya, minyak penghangat itu untuk di awal ketika relaksasi sebelum dibekam, kemudian minyak yang sifatnya dingin untuk mengembalikan cepat luka itu kembali adalah minyak yang bersifat dingin ya. Begitu yang bisa saya sharekan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi pemula yang mau jadi terapis bekam ataupun yang memang dia suka dengan terapi hijamah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.